Oke, selamat datang rekan-rekan petugas semua. Di sesi kali ini, kita akan kupas tuntas panduan pengisian blok V untuk pendataan potensi desa 2026 yang fokusnya ke perumahan dan lingkungan hidup. Langsung aja kita mulai ya. Oke, agenda kita hari ini simpel aja. Kita akan ikutin alur kuesionernya biar nanti di lapangan nggak bingung. Mulai dari listrik, energi, sanitasi, terus kita bahas soal pencemaran, pelestarian alam, dan di akhir kita bakal simpulkan kenapa semua ini penting banget. Sip, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Listrik dan penerangan. Ini data dasar ya, tapi krusial banget. Kita bakal lihat gimana kondisi listrik di rumah-rumah warga sampai di fasilitas umum. Fokus kita di rincian 501 dan 502. Oke, kita mulai dari yang paling awal. Rincian 501. Ini soal jumlah keluarga yang pakai listrik. Tugas kita di sini simpel, tapi harus teliti. Mengelompokkan setiap keluarga ke dalam dua kategori sumber listrik utama. Nah, bedanya gampang banget. Kalau keluarga itu langganan listrik dari negara, ya itu masuknya PLN, nggak peduli metranya resmi atau nyantol. Nah, kalau selain itu, misalnya pakai genset, panel surya, atau listrik dari swasta, itu semua masuknya ke non-PLN. Nah, ini nih kasus yang pasti sering banget kita temui di lapangan. Gimana kalau ada keluarga yang langganan PLN, tapi mereka juga punya genset buat jaga-jaga kalau mati lampu? Kita harus catat mereka di mana nih? Jawabannya, masuk ke PLN. Aturannya simpel dan tegas. Kalau ada PLN, prioritaskan PLN. Jadi, meskipun mereka punya sumber listrik cadangan, selama mereka terhubung ke PLN, catatnya tetap sebagai pengguna PLN. Gampang kan? Oke, urusan listrik per keluarga udah beres. Sekarang kita geser sedikit ke fasilitas publik di rincian 502. Kali ini kita lihat soal penerangan di jalan utama desa. Nah, ini ada kasus yang agak tricky nih. Coba bayangin, lampu jalannya sih ada, tiangnya berdiri tegak, tapi nyalanya jarang banget, sebulan mungkin cuma sekali. Itu kita hitung ada atau tidak ada ya? Jawabannya dianggap tidak ada. Ini penting ya, catatannya jelas. Kalau lampunya lebih banyak mati daripada nyala, ya kita anggap nggak ada. Jadi yang kita nilai itu fungsinya, bukan cuma fisiknya ada atau enggak. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kedua, energi dan air bersih. Di sini kita mau tahu sumber utama yang dipakai warga buat masak dan minum sehari-hari. Ini indikator kesejahteraan loh. Jadi ayo kita lihat rincian 503 dan 504. Untuk rincian 503 soal bahan bakar dan 504 soal air minum, tugasnya sama persis. Kita cuma perlu cari tahu apa sih sumber yang dipakai oleh sebagian besar keluarga di desa itu. Jadi, kita pilih satu jawaban yang paling dominan aja. Simple. Oke, kita lanjut lagi ke bagian 3, sanitasi dan program perumahan. Ini juga nggak kalah penting buat ngukur kualitas hidup. Kita bakal cek soal fasilitas sanitasi dan apakah ada program bantuan perumahan yang sampai ke warga. Kita fokus ke rincian 505 dan 506. Di rincian 505, kita lihat soal sanitasi. Apakah mayoritas keluarga sudah punya tempat buang air besar sendiri, entah itu septic tank atau IPAL? Terus di 506 pertanyaannya gampang banget, cuma ya atau tidak. Apakah ada satu aja warga di desa ini yang pernah dapat bantuan program perumahan dari pemerintah? Pernah ya kata kuncinya? Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sedikit lebih kompleks, yaitu pencemaran lingkungan di bagian 4. Biar nggak pusing dan datanya konsisten, kita bakal pakai pendekatan yang sistematis banget buat ngisi rincian 508. Jadi gini, di rincian 508 itu ada 3 anak, pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, kuncinya di sini adalah pola pertaniannya itu sama persis untuk ketiganya. Kalau udah hafal polanya untuk yang air, dijamin yang tanah dan udara tinggal ngikutin aja. Gampang! Oke, kita ambil contoh pencemaran air ya. Coba perhatikan baik-baik polanya. Karena 3 pertanyaan kunci yang akan kita bahas ini bakal diulang lagi persis sama untuk tanah dan udara. Jadi polanya begini, dan ini berlaku buat air, tanah, dan udara. Selalu tanyakan 3 hal ini. 1. Kejadiannya apakah ada pencemaran dalam setahun terakhir? 2. Sumbernya, dari mana asalnya? Dari rumah tangga atau industri? 3. Pengaduannya, apakah ada warga yang sampai komplain soal ini? Ingat ya, 3 pertanyaan ini diulang 3 kali. Hafalkan polanya. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih, bagian 5, kegiatan pelestarian alam. Di sini, kita mau catat semua hal positif yang dilakukan warga, mulai dari kegiatan konservasi sampai mitigasi perubahan iklim. Datanya kita ambil dari rincian 509 dan 510.
Nih, contohnya di rincian 509H. Ada pertanyaan soal teras ring. Apa sih itu? Gampangnya, itu loh sawah atau kebun yang dibuat berundak-undak di lereng. Tujuannya bagus banget, buat nahan air dan ngurangin erosi. Jadi, pastikan kegiatan yang ada di desa itu memang cocok sama definisi ini ya. Nah, di rincian 509 ini pilihannya macam-macam. Mulai dari penanaman pohon kembali, daur ulang sampah, sampai panen air hujan. Pokoknya banyak. Kalau rincian 510, lebih spesifik lagi, kita cuma nanya, ada nggak sih lokasi tambang atau galian di desa ini? Simpel kan? Baik, selesai sudah kita bedah semua rincian di blok V. Sekarang, sebelum kita tutup, saya mau kita semua ingat lagi kenapa kerjaan kita ini penting banget. Data yang kita kumpulkan ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas, ini adalah fondasi buat masa depan desa. Selalu ingat ya teman-teman, data yang akurat itu adalah fondasi dari semua perencanaan dan pembangunan yang efektif. Kualitas data yang kita kumpulkan hari ini akan menentukan nasib desa-desa yang kita datangi besok. Setiap jawaban itu berharga. Kitalah kuncinya. Kita yang akan memotret kondisi perumahan dan lingkungan di seluruh negeri ini secara akurat. Jadi apakah Anda siap untuk memastikan setiap jawaban di blok V ini tepat dan berkualitas? Saya yakin siap. Terima kasih dan selamat bertugas.